Perkenalkan, nama saya Sinlaura Sidaputar dari kelas Kehutanan A dengan NPM 2314151011. Di sini saya akan membacakan opini koran Kompas hari Selasa pada tanggal 16 April 2024 yang berjudul Pelanggaran HAM Berat dan Kelompok Bersenjata yang ditulis oleh Uli Parulian Sihombing, Komisioner Komnas HAM. Selama ini, pelaku pelanggaran HAM berat dilakukan oleh aktor-aktor negara dan belum dapat membawa kelompok bersenjata The Non-State Armed Group untuk dimintai pertanggungjawabannya atas dugaan pelanggaran HAM berat. Kata serapan yang terdapat pada paragraf 1 yaitu aktor yang berasal dari bahasa Inggris, negara yang berasal dari bahasa Sanskerta. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kelompok bersenjata beroperasi di Papua dan mungkin juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kata serapan yang terdapat pada paragraf 2 yaitu wilayah atau weiland yang berasal dari bahasa Belanda. Terdapat isu penting pada saat ini, yaitu apakah kelompok bersenjata, khususnya di Papua, dapat dimintai pertanggungjawaban HAM jika melakukan pelanggaran HAM berat. Penulis perlu menjawab pertanyaan tersebut melalui tulisan ini. Pada paragraf ketiga, tidak terdapat kata serapan. Di dalam diskurs HAM dikenal dan diakui adanya kelompok bersenjata ini. Pada paragraf keempat, terdapat kata serapan diskursus atau diskursus dari bahasa Latin. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan sejumlah resolusi yang menyebutkan kelompok bersenjata mempunyai tanggung jawab HAM untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia seperti resolusi DKPBB nomor 1894 tahun 2009 yang secara jelas menyebutkan hal itu. Pada paragraf kelima, terdapat kata serapan dewan atau diwan yang berasal dari bahasa Persia, resolusi atau resoluti yang berasal dari bahasa Belanda. Di dalam perkembangan diskursus HAM, kita harus mengakui terdapat perkembangan paradigma pertanggungjawaban HAM, yaitu tanggung jawab HAM atau duty bearer tidak hanya dibebankan pada negara tetapi juga non-negara, khususnya di wilayah konflik bersenjata. Pada paragraf ke-6 terdapat kata serapan diskursus atau diskursus dari bahasa Latin, paradigma atau paradigma dari bahasa Latin, negara atau negara dari bahasa Sanskerta. Masyarakat sipil termasuk di dalamnya kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan adalah pihak yang paling rentan menjadi korban pelanggaran HAM berat, khususnya di wilayah-wilayah konflik bersenjata. Pada paragraf 7 terdapat kata serapan sivil atau civil dari bahasa Belanda. Pihak lain yang perlu mendapat perlindungan di wilayah konflik bersenjata adalah jurnalis, pekerja kemanusiaan, dokter, pengacara, pembela HAM, dan pihak lain yang tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam konflik bersenjata. Pada paragraf 8 terdapat kata serapan jurnalis atau jurnalis dari bahasa Inggris, dokter atau dokter dari bahasa Belanda. Kelompok bersenjata sangat mungkin melakukan pelanggaran HAM berat yang korbannya adalah masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan. Untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban HAM kelompok bersenjata yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat di wilayah konflik bersenjata. Pada paragraf ke-9 terdapat kata serapan sivil atau sivil dari bahasa Belanda. UU Pengadilan HAM dan Kelompok Bersenjata. Pasal 7 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM hanya menyebutkan dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 menjelaskan kejahatan genosida itu hanya ditujukan pada kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Pada paragraf ke-10 terdapat kata serapan yaitu etnis atau etnik dari bahasa Belanda, agama atau agama dari bahasa Sanskerta. Begitu juga pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan hanya ditujukan kepada masyarakat sipil, artinya kelompok bangsa, ras, etnis, agama, dan penduduk sipil merupakan korban pelanggaran HAM berat yang perlu dilindungi hukum, dan di pihak lain perlu ada pertanggungjawaban
dari pelaku pelanggaran HAM berat itu. Pada paragraf ke-11 terdapat kata serapan sipil atau sipil dari bahasa Belanda, etnis atau etnik dari bahasa Belanda, agama atau agama dari bahasa Sanskerta. UU Pengadilan HAM menekankan pada perbuatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, baik itu kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini tak memberi batasan siapa saja pelaku pelanggaran HAM berat, meskipun di dalam praktik pengadilan HAM berat hampir seluruh pelaku pelanggaran HAM berat aktor negara. Pada paragraf ke-12 terdapat kata serapan hampir atau ampir dari bahasa Belanda, aktor atau aktor dari bahasa Inggris, negara atau nagara dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, aktor negara atau non-negara bisa menjadi pelaku kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok bersenjata dapat juga melakukan pelanggaran HAM berat, baik itu kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada paragraf ke-13 terdapat kata serapan aktor atau aktor dari bahasa Inggris, negara atau nagara dari bahasa Sanskerta. Pelapor khusus PBB atas extrajudicial summary or execution on di dalam laporannya terkait macan pembebasan Tamil ELM atau LTTE sebagai kelompok bersenjata di Sri Lanka menjelaskan LTTE punya tanggung jawab menghormati dan mempromosikan HAM karena Deklarasi Universal HAM PBB menegaskan setiap organ masyarakat mempunyai kewajiban menghormati HAM. Pada paragraf ke-14 terdapat kata serapan organ atau organ dari bahasa Belanda, universal atau universal dari bahasa Inggris. Jika tak menghormati HAM, LTTS sebagai kelompok bersenjata bisa dimintai pertanggungjawabannya dan diperlakukan sama dengan pertanggungjawaban HAM aktor negara. Pada paragraf ke-15 terdapat kata serapan aktor atau aktor dari bahasa Inggris, negara atau negara dari bahasa Sanskerta. Laporan Gabungan Pelapor Khusus PBB A-HRC-2-7 menjelaskan kelompok bersenjata dapat dimintai pertanggungjawaban HAM berdasar 3 persyaratan. Pertama, mereka punya kapasitas untuk menguasai wilayah tertentu. Kedua, mereka punya kapasitas mengontrol penduduk di wilayah itu. Ketiga, mereka punya struktur politik yang dapat secara jelas diidentifikasi. Pada paragraf ke-16 terdapat kata serapan kapasitas atau capacity dari bahasa Belanda, wilayah atau weiland dari bahasa Belanda, struktur atau struktur dari bahasa Belanda, politik atau politik dari bahasa Belanda. Para ahli HAM independen dari PBB membuat pernyataan bersama atas pertanggungjawaban HAM kelompok bersenjata pada 25 Februari 2021. Pada paragraf ke-17 terdapat kata serapan independen atau independen dari bahasa Inggris. Salah satu tuntutannya agar negara melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM oleh kelompok bersenjata, kemudian membawa pelakunya ke pengadilan yang independen dan imparsial. Jika terbukti pelaku harus dihukum, tak cukup hanya melakukan investigasi, juga harus ada upaya pemulihan terhadap korban. Pada paragraf ke-18 terdapat kata serapan independen atau independen dari bahasa Inggris, imparsial atau impartial dari bahasa Inggris, negara atau negara dari bahasa Sanskerta. Tilman Rodenhauser dalam bukunya Organizing Rebellion Non-State Armed Group Under International Law, Human Rights Law, and International Criminal Law menawarkan 3 pendekatan untuk menganalisis apakah kelompok bersenjata punya tanggung jawab HAM. Pada paragraf ke-19 tidak terdapat kata serapan. Pertama, apakah kelompok bersenjata mempunyai kuasi pemerintahan di wilayah yang sedang mereka kuasi? Kedua, apakah mereka secara de facto menguasai wilayah dan pendudukan tersebut tertentu? Ketiga, apakah mereka memang eksis tetapi tidak menguasai wilayah dan pendudukan tertentu? Pada paragraf ke-20 terdapat kata serapan yaitu wilayah atau weiland dari bahasa Belanda, eksis atau eksis dari bahasa Inggris. Dari 2 analisis ini terdapat benang merah yang dapat menjadi persyaratan untuk menuntut pertanggungjawaban HAM kelompok bersenjata atas pelanggaran HAM berat, yaitu kelompok bersenjata menguasai dan mengontrol suatu penduduk di wilayah tertentu. Pada paragraf ke-21 terdapat kata serapan merah atau merah dari bahasa Arab, wilayah atau weiland dari bahasa Belanda.
Tahap selanjutnya, hal yang penting adalah adanya fakta hukum yang dapat membuktikan secara meyakinkan beyond reasonable doubt kelompok bersenjata melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada paragraf ke-22 terdapat kata serapan fakta atau fact dari bahasa Inggris. Sekian, hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.